Gunung Lawu selalu punya cara sendiri untuk membuat orang datang kembali. Dari kejauhan, gunung itu terlihat tenang dan kokoh, berdiri seolah menjaga batas antara dua wilayah di Pulau Jawa. Udara di sekitarnya selalu terasa lebih dingin, bahkan sejak seseorang masih berada jauh dari kaki gunung. Bagi para pendaki, Gunung Lawu bukan hanya soal mencapai puncak. Perjalanan menuju ke sana seringkali menjadi pengalaman yang sulit dilupakan. Jalurnya dikenal cukup bersahabat, namun suasana di sepanjang pendakian sering membuat orang merasa seperti sedang memasuki dunia yang berbeda. Di pagi hari, jalur pendakian biasanya dipenuhi suara langkah kaki para pendaki yang baru memulai perjalanan. Ransel besar bergoyang di punggung mereka, sepatu menekan tanah yang lembab, dan napas hangat terlihat samar di udara dingin. Tidak jauh dari pintu masuk jalur pendakian, berdiri sebuah warung kecil yang hampir selalu ramai. Warung itu sederhana saja, bangunannya terbuat dari kayu dengan atap seng yang sedikit berkarat. Di depannya terdapat beberapa bangku panjang tempat para pendaki duduk sebelum memulai perjalanan. Warung itu sudah ada sejak lama. Banyak pendaki mengatakan bahwa tempat itu seperti titik awal tidak resmi sebelum benar-benar memasuki jalur Gunung Lawu. Di dalam warung, aroma kopi hitam dan mie instan selalu memenuhi ruangan. Panci air panas hampir tidak pernah berhenti mendidih di atas kompor kecil. Di sanalah orang-orang biasanya berkumpul. Ada yang sedang mengecek perlengkapan, ada yang berbagi cerita perjalanan, dan ada juga yang hanya duduk menikmati udara pagi sebelum memulai pendakian. Hari itu suasana warung cukup ramai. Beberapa kelompok pendaki duduk berdekatan. Ada yang datang dari kota besar, ada juga yang berasal dari desa-desa sekitar. Percakapan mereka bercampur menjadi satu, menciptakan suasana yang hangat. Di salah satu bangku panjang, seorang pemuda bernama Raka duduk bersama 3 temannya. Raka berusia sekitar 25 tahun. Ia bukan pendaki yang terlalu berpengalaman, tetapi sudah beberapa kali mencoba naik gunung bersama teman-temannya. Baginya, mendaki adalah cara untuk melepas penat dari pekerjaan sehari-hari. Teman-temannya juga sama. Mereka datang bukan untuk mengejar rekor atau menaklukkan jalur tersulit. Mereka hanya ingin menikmati perjalanan. Katanya pemandangan dari atas bagus banget, kata Dimas sambil menyeruput kopi panas. Yang penting sampai puncak sebelum matahari terbit, sahut Ardi sambil membuka peta jalur di ponselnya. Raka hanya tersenyum sambil melihat keluar warung. Dari tempat duduknya ia bisa melihat jalur tanah yang menjadi awal pendakian. Jalur itu perlahan menghilang di balik pepohonan pinus yang tinggi. Kabut tipis masih menggantung di antara batang-batang pohon. Pemandangan itu terasa tenang. Namun di sudut warung, seorang lelaki tua memperhatikan para pendaki dengan tenang. Lelaki itu adalah pemilik warung. Orang-orang biasanya memanggilnya Mbah Wiryo. Rambutnya sudah hampir seluruhnya putih. Wajahnya dipenuhi garis-garis halus yang menunjukkan bahwa ia sudah hidup cukup lama di tempat itu. Mbah Wiryo tidak banyak bicara, tetapi hampir semua pendaki mengenalnya. Konon katanya, ia sudah menjaga warung itu selama puluhan tahun. Ia melihat ribuan orang datang dan pergi dari Gunung Lawu. Sebagian kembali dengan cerita menyenangkan. Sebagian lainnya tidak banyak bercerita setelah turun. Saat Raka sedang menikmati sarapannya, Mbah Wiryo tiba-tiba berjalan mendekat membawa teko air panas. "Kopi tambah nak?" tanyanya dengan suara pelan. Raka mengangguk. "Iya mbah, makasih." Mbah Wiryo menuangkan air panas ke cangkir kopi Raka, lalu duduk sebentar di bangku kosong dekat mereka. Beberapa saat mereka hanya diam sambil mendengar percakapan para pendaki lain. Di meja sebelah, 2 orang pendaki sedang membicarakan pengalaman mereka saat turun dari Gunung Lawu beberapa bulan sebelumnya. "Serius, gue dengar suara gamelan," kata salah satu dari mereka. Temannya tertawa kecil. "Ah, paling suara dari desa bawah ke bawah angin. Tapi itu malam, dan jauh banget dari desa." Percakapan seperti itu bukan hal aneh di warung tersebut. Gunung Lawu memang terkenal memiliki banyak cerita. Ada yang mengatakan pernah melihat bayangan orang berjalan di tengah hutan. Ada juga yang mengaku mendengar suara langkah kaki mengikuti mereka, padahal jalur di belakang kosong. Sebagian orang menganggap cerita itu hanya bumbu perjalanan. Namun ada juga yang percaya bahwa gunung ini memang menyimpan sesuatu yang tidak semua orang bisa pahami. Mbah Wiryo menatap para pendaki itu sebentar, lalu perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Raka dan teman-temannya. "Kalian baru pertama naik Lawu?" tanyanya. Raka menggeleng. "Bukan pertama kali mbah, tapi sudah lama juga nggak naik." Mbah Wiryo mengangguk pelan. "Kalau begitu, kalian pasti sudah tahu aturan di gunung." Dimas tertawa kecil. "Jangan buang sampah sembarangan, jangan teriak-teriak, sama jangan sombong." "Betul," kata Mbah Wiryo. Ia kemudian menatap ke arah jalur pendakian di luar warung. Kabut tipis masih bergerak perlahan di antara pepohonan. Namun entah kenapa, sorot mata lelaki itu terlihat sedikit berbeda.
Seolah ia sedang memikirkan sesuatu. Kalau kabut turun tebal nanti malam, katanya pelan. Sebaiknya kalian tetap di jalur. Ardi mengangguk. Iya mbah, kami pasti ikut jalur. Namun Mbah Wiryo belum selesai bicara. Ia menatap mereka satu persatu sebelum melanjutkan. Dan kalau kalian mendengar suara ramai dari hutan. Ia berhenti sebentar. Suasana di meja itu tiba-tiba terasa lebih sunyi. Jangan pernah mengikuti suara itu. Raka sedikit mengernyitkan dahi. Suara ramai? Mbah Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri perlahan, lalu membawa teko kosong kembali ke dalam warung. Sebelum benar-benar masuk ke dapur kecil di belakang, ia berkata singkat tanpa menoleh. Kadang-kadang, ada pasar yang muncul di gunung ini. Teman-teman Raka saling berpandangan. Lalu Dimas tertawa. Pasar di gunung? Pasar pendaki kali, kata Ardi sambil ikut tertawa. Namun Raka tidak ikut tertawa terlalu lama. Ia menoleh ke arah jalur pendakian sekali lagi. Kabut di antara pepohonan tampak sedikit lebih tebal sekarang. Dan entah kenapa, kata-kata Mbah Wiryo tadi masih terasa menggantung di pikirannya. Tentang suara ramai, tentang pasar, dan tentang sesuatu yang sebaik. Suasana di warung kecil itu perlahan mulai berubah. Beberapa pendaki yang tadi ramai bercanda sudah mulai bersiap melanjutkan perjalanan. Ada yang merapikan tali sepatu, ada yang memasang kembali ransel ke punggung mereka, dan ada juga yang berdiri di depan warung sambil meregangkan badan sebelum masuk ke jalur pendakian. Udara pagi terasa semakin dingin. Kabut yang sejak tadi menggantung di sekitar pepohonan pinus perlahan turun lebih rendah, membuat jalur tanah di depan warung terlihat sedikit samar. Raka masih duduk di bangku kayu, memandangi jalur yang akan mereka lewati. Kata-kata Mbah Wiryo beberapa menit yang lalu masih teringat jelas di kepalanya, tentang suara ramai, tentang pasar yang kadang muncul di gunung. Ia sebenarnya ingin menanyakan lebih banyak, tetapi lelaki tua itu sudah kembali ke dapur kecil di dalam warung. Rak, ayo kita jalan, kata Ardi sambil menepuk bahu Raka. Raka mengangguk, namun sebelum berdiri, ia menoleh ke arah dapur warung. Dari balik tirai kain yang menggantung di pintu dapur, terlihat bayangan Mbah Wiryo sedang menata sesuatu. Raka ragu sejenak. Aku tanya sebentar ya, katanya pada teman-temannya. Dimas mengangkat alis. Tanya apa? Soal yang tadi. Dimas langsung tersenyum. Oh, pasar itu. Ardi tertawa kecil. Paling cerita buat nakut-nakutin pendaki baru. Namun Raka tetap berjalan ke arah dapur warung. Ia membuka tirai kain itu pelan. Di dalam dapur kecil tersebut, Mbah Wiryo sedang menata gelas-gelas di rak kayu. Ruangannya tidak besar. Hanya ada kompor gas kecil, beberapa panci, dan meja kayu yang sudah terlihat tua. Mbah, panggil Raka pelan. Mbah Wiryo menoleh. Iya nak, Raka menggaruk sedikit belakang kepalanya. Seperti orang yang agak canggung ingin bertanya. Yang tadi Mbah bilang, soal pasar di gunung itu. Mbah Wiryo diam sebentar. Ia tidak langsung menjawab. Lelaki tua itu mengambil cangkir kosong, lalu duduk di kursi kayu dekat jendela kecil yang menghadap ke hutan. Kamu penasaran? Tanyanya. Raka mengangguk. Sedikit. Mbah Wiryo tersenyum tipis. Kebanyakan pendaki juga begitu. Beberapa detik mereka hanya mendengar suara angin yang bergerak pelan di luar warung. Dari tempat duduk mereka, pepohonan pinus terlihat berdiri rapat. Kabut mulai menebal, membuat hutan tampak seperti ditutupi lapisan tipis berwarna putih. Gunung Lawu ini sudah lama sekali dihuni manusia, kata Mbah Wiryo perlahan. Dari dulu tempat ini sudah dianggap istimewa. Raka memperhatikan dengan serius. Orang-orang dulu percaya, ada banyak makhluk yang tinggal di gunung ini. Tidak semua terlihat oleh mata manusia. Ia mengambil nafas pelan sebelum melanjutkan. Kadang-kadang, saat kabut turun sangat tebal, ada tempat yang berubah. Raka sedikit mengernyitkan dahi. Berubah. Mbah Wiryo mengangguk, seperti pintu yang terbuka sebentar. Raka mulai merasa cerita itu terdengar semakin aneh. Namun entah kenapa ia tetap ingin mendengar lebih jauh. Beberapa orang yang tersesat di jalur pernah bercerita hal yang sama. Lanjut Mbah Wiryo. Mereka mendengar suara ramai dari tengah hutan. Suara orang berbicara, suara tawar-menawar, seperti pasar. Raka menelan ludah kecil. Lalu, sebagian dari mereka mengikuti suara itu. Angin tiba-tiba bertiup sedikit lebih kencang di luar. Tirai kain di pintu dapur bergerak pelan. Dan mereka benar-benar menemukan pasar. Raka terdiam. Ia mencoba membayangkan bagaimana mungkin ada pasar di tengah hutan gunung. Pasar biasa, tanyanya.
Mbah Wiryo menggeleng perlahan. Tidak sepenuhnya. Ada penjual, ada pembeli, ada lampu-lampu kecil seperti lampu minyak. Tapi wajah orang-orang di sana, katanya tidak pernah terlihat jelas. Perjalanan Raka dan ketiga temannya dimulai seperti pendakian pada umumnya. Jalur tanah yang mereka lewati masih cukup lebar, dan pepohonan pinus berdiri tinggi di kanan kiri jalan. Cahaya matahari pagi masih bisa menembus sela-sela ranting, menciptakan bayangan panjang di tanah yang lembab. Udara terasa segar. Setiap kali mereka menarik napas dalam-dalam, aroma tanah dan daun basah terasa sangat jelas. Dimas berjalan paling depan. Ia terlihat paling bersemangat sejak tadi. "Kalau kita santai gini, sebelum sore harusnya sudah sampai pos 3, katanya sambil menoleh ke belakang. Ardi yang berjalan di belakangnya mengangguk. "Asal nggak kebanyakan berhenti buat foto." Dimas tertawa kecil. "Gunung bagus gini masa nggak difoto?" Raka berjalan di tengah. Ia tidak banyak bicara, lebih sering memperhatikan sekitar jalur. Dari kejauhan, suara burung sesekali terdengar, bercampur dengan suara ranting kecil yang patah di bawah sepatu para pendaki. Pendakian awal terasa ringan, jalurnya tidak terlalu curam, dan mereka masih memiliki banyak tenaga. Sekitar 1 jam berjalan, mereka mulai bertemu dengan beberapa pendaki lain yang juga sedang menuju ke atas. Ada kelompok mahasiswa yang berjalan sambil bercanda, ada pasangan pendaki yang membawa kamera besar, dan ada juga seorang pendaki solo yang berjalan pelan sambil menikmati pemandangan. Seperti biasa, setiap pendaki yang berpapasan saling menyapa. "Semangat mas, hati-hati di atas." Hal-hal kecil seperti itu selalu membuat suasana pendakian terasa akrab. Setelah 2 jam berjalan, mereka akhirnya sampai di sebuah area yang cukup datar. Di sana terdapat beberapa batang kayu besar yang sering digunakan pendaki untuk beristirahat. "Break dulu," kata Dimas sambil melepas ranselnya. Mereka duduk di atas batang kayu yang dingin. Raka mengambil botol minumnya dan meneguk air beberapa kali. Angin bertiup pelan melewati pepohonan. Daun-daun bergerak lembut, menciptakan suara gemerisik yang menenangkan. "Enak juga ya jalurnya," kata Ardi. "Masih awal," jawab Dimas. "Nanti juga mulai terasa." Raka tersenyum kecil. Namun di tengah obrolan santai itu, pikirannya tiba-tiba teringat pada cerita Mbah Wiryo di warung tadi pagi, tentang pasar di tengah kabut. Ia menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran itu. Bagi Raka, cerita seperti itu sebenarnya sudah sering ia dengar. Banyak gunung di Jawa memiliki kisah mistisnya masing-masing. Biasanya cerita-cerita itu hanya menjadi bahan obrolan saat malam di tenda. Namun entah kenapa, cara Mbah Wiryo menceritakannya terasa berbeda. Lebih serius, lebih nyata. "Ra," suara Dimas memotong pikirannya. "Lu dari tadi bengong aja." Raka tertawa kecil. "Nggak apa-apa," Dimas menyeringai. "Masih kepikiran cerita pasar tadi ya?" Ardi ikut tertawa. "Iya, Ra. Jangan-jangan nanti kalau dengar suara orang jualan langsung nyari warung." Raka angkat bahu. "Ya, siapa tahu kan, bisa beli kopi." Mereka semua tertawa. Suasana kembali santai. Setelah beristirahat sekitar 15 menit, mereka melanjutkan perjalanan. Jalur mulai berubah sedikit lebih menanjak. Pepohonan juga semakin rapat, membuat cahaya matahari tidak lagi terlalu terang di jalur pendakian. Langkah mereka menjadi lebih pelan. Napas mulai terasa sedikit lebih berat. Namun suasana hutan masih terasa damai. Beberapa jam kemudian, mereka akhirnya sampai di pos berikutnya. Tempat itu cukup luas, dan sudah ada beberapa tenda pendaki yang berdiri di sana. Seorang pendaki sedang memasak air di kompor kecil. Aroma kopi kembali memenuhi udara. "Di sini aja kita istirahat agak lama," kata Ardi. Dimas mengangguk. "Sekalian makan siang." Mereka membuka ransel dan mengeluarkan bekal. Makanan sederhana seperti roti, mie instan, dan coklat terasa sangat nikmat setelah berjalan cukup lama. Beberapa pendaki lain juga sedang beristirahat di sekitar mereka. Ada yang bercerita tentang perjalanan sebelumnya, ada yang sibuk mengambil foto pemandangan. Dari tempat mereka duduk, lembah di bawah gunung terlihat samar tertutup kabut tipis. "Kalau malam pasti dingin banget di atas," kata Dimas. Ardi mengangguk. "Makanya kita cari tempat camp yang bagus sebelum gelap." Raka menatap ke arah langit. Awan mulai bergerak lebih cepat. Udara terasa sedikit lebih dingin dibanding pagi tadi. "Kayaknya kabut bakal turun nanti," katanya. Dimas mengangguk. "Gunung mah biasa." Setelah makan siang, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini jalur terasa sedikit lebih sepi. Pendaki yang mereka temui tidak sebanyak sebelumnya. Langit perlahan berubah warna menjadi lebih pucat. Kabut mulai muncul di antara pepohonan. Awalnya hanya tipis, namun semakin lama, kabut itu menjadi semakin tebal. Jalur yang tadinya terlihat jelas, mulai tertutup oleh lapisan putih yang bergerak perlahan di udara. Dimas menoleh ke belakang. "Masih kelihatan kan jalurnya?" Ardi mengangguk. "Masih." Raka melihat sekitar. Pepohonan tinggi kini terlihat samar di balik kabut. Suasana hutan tiba-tiba terasa lebih sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, hanya suara langkah kaki mereka di tanah. "Cepat juga kabutnya," kata Raka. Dimas mencoba tetap santai. "Tenang aja, kita masih di jalur."
Namun beberapa menit kemudian, jalur mulai bercabang menjadi dua arang kecil. Dimas berhenti. Dimas mendekat. Yang mana? Mereka membuka peta di ponsel, namun sinyal hampir tidak ada, dan peta yang mereka simpan terlihat kurang jelas. Kabut semakin tebal. Jarak pandang mereka kini tidak lebih dari beberapa meter. Raka merasakan hawa dingin mulai menusuk melalui jaketnya. Tadi jalurnya lurus kan? Tanya Ardi. Dimas menggaruk kepala. Kayaknya. Mereka berdiri beberapa saat, mencoba memastikan arah. Saat itulah, Raka merasa seperti mendengar sesuatu. Ia mengangkat kepalanya sedikit. Dimas menoleh. Apa? Raka mencoba fokus mendengarkan. Di tengah kesunyian hutan, ia seperti mendengar suara yang sangat samar. Suara orang berbicara, jauh sekali, namun jelas seperti berasal dari suatu keramaian. Raka mengeringitkan dahi. Lu dengar nggak? Ardi melihat sekitar. Dengar apa? Raka mencoba mendengarkan lagi. Kabut bergerak pelan di antara pepohonan. Dan dari kejauhan, suara itu terdengar lagi. Seperti banyak orang sedang berbicara bersamaan. Raka menelan ludah kecil. Suara itu terdengar seperti sebuah pasar. Raka masih berdiri di tempatnya, mencoba memastikan apa yang sebenarnya ia dengar. Kabut yang semakin tebal membuat hutan di sekitar mereka terlihat seperti tertutup tirai putih. Pepohonan yang tadi tampak jelas, kini hanya terlihat sebagai bayangan tinggi yang samar. Lu dengar nggak? Tanya Raka sekali lagi. Kali ini dengan suara sedikit lebih pelan. Dimas dan Ardi saling berpandangan. Dengar apa? Tanya Dimas. Raka mengerutkan kening, mencoba fokus pada suara yang tadi sempat terdengar. Beberapa detik berlalu. Hutan kembali sunyi. Hanya ada suara angin yang bergerak pelan melewati daun-daun pinus. Mungkin perasaan gue aja, kata Raka akhirnya. Ardi menghela nafas. Udah, kita fokus cari jalur dulu. Dimas mengangguk setuju. Mereka kembali memperhatikan percabangan jalan di depan. Ada dua jalur kecil yang terlihat hampir sama. Sama-sama berupa tanah yang sedikit terinjak. Kabut membuat semuanya tampak membingungkan. Kayaknya yang kiri, kata Dimas setelah memperhatikan sebentar. Kenapa? Tanya Ardi. Lebih kelihatan sering dilewati. Mereka memutuskan mengikuti jalur sebelah kiri. Langkah mereka menjadi lebih hati-hati. Setiap beberapa meter, Dimas berhenti sejenak untuk memastikan jalur yang mereka pilih masih terlihat seperti jalur pendakian. Namun semakin lama mereka berjalan, hutan terasa semakin sepi. Tidak ada lagi pendaki lain yang mereka temui. Tidak ada suara obrolan dari rombongan lain. Seolah-olah mereka adalah satu-satunya orang yang berada di gunung itu. Raka berjalan di paling belakang sekarang. Ia beberapa kali menoleh ke belakang, hanya untuk memastikan mereka tidak benar-benar tersesat. Namun yang ia lihat hanya kabut tebal yang menutup jalur di belakang mereka. Beberapa menit kemudian, suara itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Raka berhenti berjalan. Tunggu. Dimas dan Ardi ikut berhenti. Kenapa? Tanya Dimas. Raka mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar mereka diam sebentar. Mereka semua mencoba mendengarkan. Dan di tengah kesunyian hutan itu, suara tersebut terdengar lagi. Suara orang berbicara. Banyak orang, bercampur menjadi satu seperti keramaian. Lu dengar kan? Kata Raka pelan. Dimas mengernyitkan dahi. Iya. Ardi juga mulai terlihat bingung. Kayak suara orang. Suara itu tidak terlalu keras, tetapi cukup jelas untuk membuat mereka sadar bahwa itu bukan sekadar angin atau suara hewan. Seperti ada sekelompok orang yang sedang berkumpul di suatu tempat. Namun hal yang membuat mereka merasa aneh adalah arah suara itu. Suara tersebut terdengar berasal dari dalam hutan, bukan dari jalur pendakian. Di atas ada pos atau tempat camp lain gak? Tanya Raka. Dimas menggeleng. Harusnya nggak ada yang sedekat ini. Mereka berdiri beberapa saat tanpa bicara. Suara itu terus terdengar samar. Kadang seperti orang tertawa, kadang seperti orang memanggil,
kadang seperti percakapan yang tidak bisa mereka pahami. Ardi mencoba bersifat santai. Mungkin ada rombongan pendaki lain yang lagi camp. Namun bahkan saat ia mengatakan itu, ekspresinya tidak terlalu yakin. Raka kembali teringat pada cerita yang ia dengar di warung pagi tadi. Tentang suara ramai di hutan. Tentang sesuatu yang sebaiknya tidak diikuti. Ia mencoba menyingkirkan pikiran itu. Kalau ada orang, mungkin kita bisa tanya jalur, kata Dimas. Ardi mengangguk. Iya, daripada kita nyasar. Suara itu memang terdengar seperti berasal dari tempat yang tidak terlalu jauh. Mungkin hanya beberapa ratus meter dari posisi mereka. Kabut bergerak pelan di antara pepohonan. Raka menatap ke arah datangnya suara itu. Arah sana, katanya. Dimas melihat ke arah yang sama. Kayaknya dari balik pohon-pohon itu. Tanpa banyak berpikir lagi, mereka berjalan perlahan menuju arah suara tersebut. Langkah mereka tidak terlalu cepat. Tanah di dalam hutan lebih lembab dan dipenuhi akar pohon yang muncul di permukaan. Setiap beberapa langkah, mereka harus berhati-hati agar tidak terpeleset. Semakin jauh mereka berjalan, hutan terasa semakin sepi. Tidak ada lagi pendaki lain yang mereka temui. Tidak ada suara obrolan dari rombongan lain. Seolah-olah mereka adalah satu-satunya orang yang berada di gunung itu. Raka berjalan di paling belakang sekarang. Ia beberapa kali menoleh ke belakang, hanya untuk memastikan mereka tidak benar-benar tersesat. Namun yang ia lihat hanya kabut tebal yang menutup jalur di belakang mereka. Beberapa menit kemudian, suara itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Raka berhenti berjalan. Tunggu. Dimas dan Ardi ikut berhenti. Kenapa? Tanya Dimas. Raka mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar mereka diam sebentar. Mereka semua mencoba mendengarkan. Dan di tengah kesunyian hutan itu, suara tersebut terdengar lagi. Suara orang berbicara. Banyak orang, bercampur menjadi satu seperti keramaian. Lu dengarkan, kata Raka pelan. Dimas mengernyitkan dahi. Iya. Ardi juga mulai terlihat bingung. Kayak suara orang. Suara itu tidak terlalu keras, tetapi cukup jelas untuk membuat mereka sadar bahwa itu bukan sekadar angin atau suara hewan. Seperti ada sekelompok orang. Raka, Dimas, dan Ardi berdiri tanpa bergerak beberapa saat. Ketiganya sama-sama menatap ke arah yang sama, mencoba memahami apa yang sedang mereka lihat. Di hadapan mereka, benar-benar ada sebuah pasar. Lampu-lampu kecil dari lampu minyak menggantung di beberapa tiang kayu. Cahayanya berwarna kekuningan dan bergerak pelan tertiup angin tipis yang melewati area itu. Lapak-lapak kayu berdiri berjajar seperti pasar tradisional di Esa. Beberapa meja dipenuhi barang-barang yang terlihat aneh dan tidak biasa. Yang paling membuat mereka bingung adalah keramaian di tempat itu. Orang-orang berjalan hilir mudik. Ada yang berhenti di depan lapak. Ada yang berbicara dengan penjual. Suasana itu benar-benar terlihat seperti pasar malam. Namun, jika diperhatikan lebih lama, ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Raka mencoba fokus melihat wajah orang-orang di sana. Tetapi setiap kali ia mencoba menatap lebih jelas, wajah-wajah itu terlihat samar. Seperti tertutup bayangan atau kabut tipis yang tidak terlihat jelas. Aneh banget, bisik Ardi. Dimas menelan ludah pelan. Ini seriusan pasar. Raka tidak langsung menjawab. Ia juga tidak tahu harus berkata apa. Pikirannya langsung kembali pada cerita Mbah Wiryo di warung tadi pagi. Tentang suara ramai di hutan. Tentang pasar yang kadang muncul saat kabut turun. Dan tentang sesuatu yang sebaiknya tidak diikuti. Namun sekarang mereka sudah berdiri di sini. Di depan pasar itu. Apa mungkin ini pasar pendaki? Kata Ardi mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Dimas menggeleng. Pendaki mana yang buka pasar di tengah hutan kayak gini? Beberapa orang di pasar itu tampak berjalan melewati mereka. Anehnya, tidak ada satupun yang terlihat benar-benar memperhatikan kehadiran mereka. Seolah-olah mereka hanyalah bayangan yang berdiri di pinggir tempat itu. Raka melangkah satu langkah ke depan.
"Rak," panggil Dimas telan. Raka berhenti. "Cuma lihat sedikit," katanya. Dimas dan Ardi saling berpandangan. Mereka sebenarnya juga penasaran, meskipun perasaan tidak nyaman mulai muncul di dalam diri masing-masing. Akhirnya mereka bertiga berjalan perlahan mendekat. Begitu melewati batas pepohonan, suasana pasar itu terasa semakin jelas. Suara percakapan terdengar dari berbagai arah, namun bahasa yang digunakan terasa aneh. Beberapa kata terdengar seperti bahasa Jawa lama yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Ada penjual yang duduk di belakang meja kayu. Ada yang berdiri sambil menawarkan barang. Namun tidak ada satupun papan nama, tidak ada harga yang ditulis, dan tidak ada lampu listrik seperti pasar pada umumnya. Semua hanya diterangi lampu minyak kecil. Raka melihat sebuah lapak yang menjual benda-benda kecil. Di atas meja terdapat batu-batu berwarna gelap, beberapa koin kuno, dan sesuatu yang terlihat seperti potongan logam berbentuk aneh. Seorang penjual duduk di belakang meja itu. Tubuhnya dibungkus kain panjang berwarna gelap. Kepalanya sedikit menunduk. Raka mencoba melihat wajahnya. Tetapi lagi-lagi wajah itu terlihat seperti tertutup bayangan. Dimas mendekat sedikit. "Permisi." Penjual itu perlahan mengangkat kepalanya. Gerakannya sangat pelan. Saat wajahnya sedikit terlihat di bawah cahaya lampu minyak, Raka merasakan hawa dingin menjalarnya punggungnya. Raka masih berdiri di depan meja kayu itu. Lampu minyak yang tergantung di atas lapak bergerak pelan tertiup angin, membuat bayangan di sekitar mereka ikut bergoyang perlahan. Di atas meja, koin hitam itu terlihat diam. Permukaannya kusam, namun ada kilau aneh yang sesekali muncul ketika cahaya lampu mengenai sisinya. Dimas berdiri di samping Raka dengan wajah gelisah. "Rak, kita pergi aja," bisiknya pelan. Ardi juga terlihat tidak nyaman. Ia beberapa kali menoleh ke sekeliling pasar, memperhatikan orang-orang yang lalu lalang di sana. Semakin lama mereka berada di tempat itu, semakin terasa ada sesuatu yang tidak biasa. Orang-orang memang terlihat sibuk seperti di pasar biasa. Ada yang berjalan membawa barang, ada yang berbicara dengan pedagang. Namun jika diperhatikan lebih lama, gerakan mereka terasa aneh. Terlalu pelan, terlalu sunyi, dan wajah mereka masih tetap tidak terlihat jelas. Penjual di depan Raka masih duduk dengan tenang. Ia tidak mendesak, tidak juga terlihat terburu-buru. Seolah-olah waktu di tempat itu berjalan dengan cara yang berbeda. "Kamu tertarik?" katanya pelan. Raka tidak langsung menjawab. Ia menatap koin hitam itu sekali lagi. "Apa benar bisa membawa keberuntungan?" tanya Raka akhirnya. Penjual itu tersenyum tipis. Banyak orang datang ke tempat ini untuk alasan yang sama. Sebagian dari mereka pulang dengan kehidupan yang berubah. Dimas menghela napas panjang. "Rak, ini aneh banget. Masa iya kita percaya sama beginian?" Ardi menambahkan dengan nada pelan, "Apalagi pakai darah segala." Penjual itu mendengar kata-kata mereka, tetapi ia tidak tersinggung. Ia hanya memutar koin itu pelan di atas meja dengan ujung jarinya. "Kalian bebas memilih," katanya. "Tidak ada yang dipaksa di pasar ini. Jika tidak ingin membeli, kalian juga boleh pergi." Kata-kata itu membuat Raka semakin ragu. Ia tahu teman-temannya benar. Tempat ini jelas tidak normal. Semua yang ada di sini terasa seperti mimpi yang aneh. Namun di sisi lain, rasa penasaran juga terus muncul di dalam pikirannya. Kalau benar bisa membawa rezeki, tanya Raka akhirnya. Penjual itu mengangguk pelan. Koin ini akan membuka jalan. Usaha akan lebih mudah berkembang. Peluang datang tanpa perlu terlalu dicari. Dimas menepuk bahu Raka pelan. "Rak, dengar deh. Kita turun aja. Ini nggak masuk akal." Namun Raka masih menatap koin itu. Ia teringat pada toko kecil yang ia jalankan di kota. Selama ini usahanya berjalan biasa saja. Kadang ada keuntungan, kadang juga sepi pembeli. Ia sering berpikir bagaimana caranya agar tokonya bisa berkembang lebih besar. Bagaimana agar hidupnya bisa lebih baik. Koin kecil di depannya seperti menawarkan sesuatu yang selama ini ia inginkan. Penjual itu kembali mengambil jarum kecil yang tadi ia keluarkan. Jarum itu tipis dan mengkilap. "Hanya setetes darah," katanya dengan suara tenang. "Setelah itu koin ini menjadi milikmu."
Raka menelan ludah pelan. Ardi menggeleng pelan. Rak, ini udah kayak ritual aneh. Dimas bahkan mulai menarik sedikit lengan Raka. Ayo kita pergi. Namun Raka tetap berdiri. Ia memandang penjual itu. Setelah itu, tidak ada apa-apa lagi. Penjual itu tersenyum. Setiap keberuntungan pasti memiliki aturan. Raka mengernyitkan dahi. Aturan? Penjual itu tidak langsung menjawab. Ia hanya meletakkan jarum di atas meja, tepat di samping koin hitam tersebut. Kamu hanya perlu menjaga hubungan dengan tempat ini, katanya akhirnya. Raka merasa kalimat itu terdengar agak aneh. Menjaga hubungan? Sesekali, kamu akan mendengar panggilan dari pasar. Raka menatapnya bingung. Maksudnya? Penjual itu mencondongkan sedikit tubuhnya ke depan. Suaranya kini terdengar lebih pelan. Jika panggilan itu datang, kamu hanya perlu memberi sedikit tanda terima kasih, seperti sesajen kecil. Ardi langsung menghela napas panjang. Rak, ini udah makin aneh. Dimas mengangguk. Benar, kita pergi sekarang. Namun penjual itu tidak memperdulikan mereka. Ia hanya menatap Raka dengan tenang. Tidak sulit, katanya. Hanya bentuk penghormatan. Beberapa detik suasana menjadi sunyi. Suara pasar di sekitar mereka tetap terdengar, namun seperti berada jauh di latar belakang. Raka menatap koin hitam itu sekali lagi. Entah kenapa ia merasa seperti ada sesuatu yang menariknya. Perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti dorongan halus yang membuatnya ingin mengambil benda itu. Penjual itu. Beberapa saat setelah pasar itu menghilang, Raka dan kedua temannya masih berdiri di tempat yang sama. Hutan kembali terlihat seperti hutan biasa. Tidak ada lagi lampu minyak, tidak ada lapak kayu, dan tidak ada keramaian orang-orang yang tadi mereka lihat. Yang tersisa hanya kabut tipis yang bergerak perlahan di antara batang-batang pinus. Dimas mengusap wajahnya pelan. Rak, gue masih nggak ngerti barusan kita lihat apa. Ardi mengangguk. Serius, itu tadi beneran ada pasar atau kita cuma halusinasi? Raka masih memandangi telapak tangannya. Koin hitam itu masih berada di sana, dingin dan berat seperti logam tua yang sudah lama tersimpan. Ini nyata, katanya pelan. Dimas langsung melihat ke arah tangan Raka. Koin itu masih ada. Raka mengangguk. Dimas dan Ardi saling berpandangan. Wajah mereka menunjukkan kebingungan yang sama. Rak, jujur aja ya, kata Ardi dengan suara pelan. Gue agak merinding sekarang. Dimas menghela napas panjang. Kayaknya kita harus balik ke jalur pendakian. Raka akhirnya menutup telapak tangannya dan memasukkan koin itu ke dalam saku jaketnya. Ya, kita cari jalur lagi. Mereka bertiga mulai berjalan kembali ke arah yang mereka kira sebagai jalur pendakian. Untuknya tidak terlalu jauh dari tempat itu, mereka menemukan jalan tanah yang terlihat seperti jalur yang biasa dilewati para pendaki. Perjalanan setelah kejadian itu terasa berbeda. Tidak banyak yang mereka bicarakan. Biasanya saat mendaki mereka sering bercanda atau bercerita. Namun kali ini suasana terasa lebih sunyi. Setiap orang tampak sibuk dengan pikirannya masing-masing. Langit mulai berubah warna saat sore perlahan datang. Kabut juga mulai menipis, membuat jalur di depan mereka terlihat lebih jelas. Beberapa jam kemudian mereka akhirnya menemukan area yang biasa digunakan pendaki untuk mendirikan tenda. Beberapa tenda sudah berdiri di sana. Asap tipis dari kompor para pendaki terlihat naik ke udara. Suasana itu terasa sangat normal, sangat berbeda dengan apa yang mereka alami beberapa jam sebelumnya. Di sini aja kita camp, kata Dimas. Mereka mendirikan tenda seperti biasa. Setelah semuanya selesai, mereka duduk di dekat tenda sambil memasak mie instan. Namun bahkan saat mereka mencoba kembali santai, kejadian di dalam hutan tadi terus muncul di pikiran. Ardi akhirnya membuka pembicaraan. Raka menoleh. Koin itu masih sama lo? Raka mengangguk pelan. Masih. Dimas menatapnya serius. Lu nggak kepikiran buat buang aja? Raka terdiam sebentar. Ia memasukkan tangannya ke saku jaket dan mengeluarkan koin hitam itu. Di bawah cahaya lampu senter, koin itu terlihat lebih jelas. Permukaannya memang sangat tua. Ada ukiran samar di salah satu sisinya, tetapi bentuknya sulit dikenali. Entah kenapa gue ngerasa sayang kalau dibuang, kata Raka pelan. Dimas menghela napas. Padahal jelas-jelas aneh. Ardi mengangguk. Apalagi tadi penjualnya bilang soal darah segala. Raka memutar koin itu di jarinya. Ya, mungkin cuma cerita orang-orang gunung. Namun jauh di dalam hatinya, Raka sendiri tidak benar-benar yakin dengan kata-katanya. Malam itu mereka akhirnya tidur lebih cepat dari biasanya. Udara di Gunung Lawu terasa sangat dingin.
Angin sesekali bertiup melewati area perkemahan, membuat suara tenda bergerak pelan. Namun tidak ada kejadian aneh lainnya malam itu. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak. Pendakian berjalan normal seperti pendakian pada umumnya. Mereka menikmati pemandangan, mengambil beberapa foto, dan akhirnya turun kembali ke base camp pada hari berikutnya. Perjalanan itu berakhir seperti pendakian biasa. Namun bagi Raka, sesuatu dari perjalanan itu ikut pulang bersamanya. Koin hitam itu. Beberapa bulan berlalu sejak pendakian tersebut. Kehidupan Raka kembali seperti biasa. Ia menjalankan toko kecilnya di kota. Toko itu menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Awalnya tidak ada perubahan apapun, namun perlahan-lahan sesuatu mulai terasa berbeda. Suatu hari, seorang pelanggan baru datang ke tokonya. Orang itu membeli cukup banyak barang. Setelah itu pelanggan tersebut kembali lagi beberapa hari kemudian. Lalu pelanggan lain mulai berdatangan. Jumlah pembeli perlahan bertambah. Beberapa orang bahkan mulai merekomendasikan toko Raka kepada teman-teman mereka. Tokonya lengkap, harganya juga lumayan murah. Kabar baik itu menyebar dengan cepat. Dalam waktu beberapa bulan saja, toko kecil Raka yang biasanya sepi mulai ramai hampir setiap hari. Rak-rak barang lebih cepat kosong. Pendapatan Raka meningkat jauh dibanding sebelumnya. Suatu malam saat sedang menghitung hasil penjualan di meja kasir, Raka tersenyum kecil. Laris juga sekarang, gumamnya. Ia membuka laci meja kasir. Di dalam laci itu tersimpan sebuah benda kecil, koin hitam dari Gunung Lawu. Raka mengambilnya perlahan. Koin itu masih terasa dingin seperti pertama kali ia menerimanya. Ia menatap benda itu beberapa detik. Entah kebetulan atau tidak, sejak koin itu ia simpan, hidupnya memang terasa lebih mudah. Usaha yang dulu sulit berkembang kini berjalan lancar. Pelanggan Raka masih berdiri di depan pintu rumahnya. Tangannya menggenggam gagang pintu, namun ia belum berani membukanya. Dari luar, suara itu masih terdengar. Suara banyak orang berbicara bersamaan. Ada yang terdengar seperti sedang menawar sesuatu. Ada yang berbicara cepat dengan nada yang tidak jelas. Dan sesekali terdengar suara benda logam kecil yang saling beradu. Suara itu sangat familiar. Terlalu familiar. Raka pernah mendengarnya sebelumnya. Di tengah kabut Gunung Lawu. Di tempat yang tidak seharusnya ada pasar. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ini nggak mungkin, gumamnya pelan. Ia mencoba berpikir masuk akal. Mungkin ada orang lewat di jalan depan rumahnya. Mungkin ada keramaian dari rumah tetangga. Namun saat ia mencoba mengingat lagi, jalan di depan rumahnya biasanya sangat sepi pada malam hari. Apalagi sudah lewat tengah malam seperti sekarang. Raka menarik nafas dalam-dalam, lalu perlahan membuka pintu. Pintu kayu itu berderit pelan saat terbuka. Raka mengintip keluar. Halaman rumahnya terlihat kosong. Tidak ada orang. Tidak ada lampu. Hanya jalan desa yang sunyi diterangi cahaya lampu jalan yang redup. Suara pasar yang tadi ia dengar tiba-tiba menghilang. Raka berdiri beberapa detik di ambang pintu, memperhatikan sekeliling. Angin malam berhembus pelan membawa udara dingin. Namun tidak ada siapa-siapa di luar. Perasaan gue aja mungkin, gumamnya. Ia menutup kembali pintu rumahnya. Malam itu ia mencoba tidur seperti biasa. Namun kejadian tadi terus terbayang di pikirannya. Suara pasar itu terasa terlalu jelas untuk sekedar halusinasi. Beberapa hari berlalu, kehidupan Raka kembali berjalan normal. Tokonya semakin ramai dari hari ke hari. Bahkan beberapa pelanggan baru datang dari desa lain, hanya untuk berbelanja di tempatnya. Pendapatan Raka meningkat drastis. Ia mulai menambah stok barang, memperluas rak toko, bahkan berpikir untuk memperbesar usahanya. Banyak orang di desa mulai membicarakan keberuntungannya. Tokonya Raka sekarang selalu ramai. Rezekinya lagi bagus. Raka sendiri hanya tersenyum setiap kali mendengar itu. Namun jauh di dalam pikirannya, ia tahu satu hal yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Koin hitam itu. Koin yang ia dapatkan dari pasar di Gunung Lawu. Sejak hari itu, koin tersebut selalu ia simpan di laci meja kasir. Ia tidak pernah benar-benar percaya bahwa koin itu membawa keberuntungan. Namun setiap kali melihat tokonya yang semakin ramai, ia tidak bisa mengabaikan kemungkinan tersebut. Hingga suatu malam, suara itu kembali datang. Raka sedang berada di kamarnya ketika tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari ruang depan rumah. Suara yang sama seperti sebelumnya. Keramaian.
percakapan banyak orang, seperti pasar yang sedang berlangsung. Raka langsung bangun dari tempat tidurnya. Perasaannya kali ini jauh lebih tegang. Ia berjalan keluar kamar dengan langkah pelan. Suara itu semakin jelas. Suara orang berbicara. Suara benda dipindahkan. Suara seperti orang menawar harga barang. Persis seperti pasar. Namun suara itu terdengar sangat dekat. Seolah-olah berasal dari dalam rumahnya sendiri. Raka berdiri di tengah ruang tamu, mencoba mencari sumber suara itu. Ia melihat ke dapur. Kosong. Ia melihat ke arah jendela. Gelap. Namun suara itu masih terdengar. Seolah datang dari segala arah. Raka merasakan bulu kuduknya mulai berdiri. Lalu tiba-tiba, suara itu berhenti. Sunyi kembali memenuhi rumahnya. Beberapa detik kemudian, Raka melihat sesuatu di lantai dekat pintu depan. Ia berjalan mendekat dengan perlahan. Di sana terdapat sebuah piring kecil. Piring itu tidak ada sebelumnya. Ia yakin sekali. Ia memandangi piring tersebut dengan bingung. Di atas piring itu tidak ada apa-apa. Hanya piring kosong yang diletakkan tepat di depan pintu. Saat itulah, sesuatu di dalam ingatan Raka tiba-tiba muncul. Kata-kata penjual di pasar itu. Jika panggilan datang, kamu hanya perlu memberi sedikit tanda terima kasih. Raka merasakan nafasnya menjadi lebih berat. Sesajen kecil. Ia berbisik pelan. Piring kosong itu seperti sedang menunggu sesuatu. Beberapa menit Raka hanya berdiri memandangi piring itu. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Apakah ini benar-benar berkaitan dengan pasar di Gunung Lawu? Apakah sesuatu dari tempat itu benar-benar mengikutinya pulang? Raka mencoba menenangkan dirinya. Ia pergi ke dapur, lalu kembali dengan membawa secangkir kopi panas dan sedikit makanan. Dengan ragu, ia meletakkan semuanya di atas piring itu. Begitu saja, tanpa ritual khusus, tanpa kata-kata apapun. Setelah itu Raka kembali duduk di ruang tamu. Beberapa menit berlalu. Rumahnya tetap sunyi. Tidak ada lagi suara pasar. Tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada apa-apa. Keesokan paginya, Raka bangun lebih awal seperti biasa. Ia langsung menuju ruang tamu. Piring kecil itu masih berada di tempat yang sama. Namun kopi yang ia letakkan semalam sudah habis. Dan makanan yang ada di piring itu tidak tersisa sedikit pun. Raka berdiri diam memandanginya. Tidak ada remah. Tidak ada tumpahan. Seolah-olah semuanya benar-benar telah dimakan. Perasaan dingin kembali menjalar di punggungnya. Sejak hari itu, Raka mulai memahami sesuatu. Sejak malam ketika piring kosong itu muncul di depan pintu rumahnya, hidup Raka tidak pernah benar-benar terasa sama lagi. Pada awalnya, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya kebetulan. Mungkin ia terlalu lelah bekerja. Mungkin pikirannya terlalu penuh dengan cerita lama tentang Gunung Lawu. Namun malam demi malam berikutnya, kejadian yang sama mulai terulang. Tidak selalu setiap hari, kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Namun setiap kali itu terjadi, Raka selalu mendengar suara yang sama. Suara keramaian pasar, suara orang-orang berbicara bersamaan, suara langkah kaki yang bergerak seperti orang sedang berkeliling lapak. Dan setiap kali suara itu datang, sesuatu akan muncul di depan pintu rumahnya. Piring kecil yang sama, kosong, seolah menunggu sesuatu. Awalnya Raka mencoba mengabaikannya. Namun satu malam ia memutuskan untuk tidak menaruh apapun di atas piring itu. Ia ingin memastikan apakah semua ini benar-benar nyata. Malam itu suara pasar terdengar lebih lama dari biasanya. Keramaian seperti semakin dekat dengan rumahnya. Raka mencoba menutup telinganya dengan bantal. Namun suara itu tetap terdengar, seperti berada tepat di ruang tamunya. Hingga akhirnya, sekitar 1 jam kemudian, semuanya tiba-tiba menjadi sunyi. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi di tokonya. Barang-barang yang biasanya laris tiba-tiba tidak ada yang membeli. Beberapa pelanggan tetapnya bahkan tidak datang sama sekali. Dalam 1 hari penuh, penghasilannya hanya sedikit. Raka mencoba tidak terlalu memikirkan hal itu, namun beberapa hari kemudian, kejadian yang sama kembali terulang. Suara pasar datang, piring kosong muncul di depan pintu, dan ketika Raka kembali mengabaikannya, tokonya kembali sepi. Seolah-olah keberuntungan yang selama ini ia nikmati perlahan menghilang. Akhirnya Raka menyerah. Malam berikutnya, saat piring itu muncul lagi, ia segera menaruh kopi dan makanan kecil di atasnya. Anehnya, setelah itu tokonya kembali ramai seperti biasa. Pelanggan datang lagi, barang-barang kembali terjual. Sejak saat itu Raka mulai mengerti sesuatu.
Apa yang ia lakukan di Gunung Lawu bukan hanya sekedar membeli koin. Ia telah membuat perjanjian yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Dan setiap kali pasar itu datang menagih, ia harus membayar dengan cara yang diminta. Tahun demi tahun berlalu, usaha Raka berkembang sangat pesat. Toko kecilnya berubah menjadi toko besar. Ia bahkan membuka cabang di desa sebelah. Orang-orang sering membicarakan keberhasilannya. Raka sekarang orang kaya, usahanya selalu lancar. Tidak ada yang tahu tentang rahasia di balik keberuntungannya. Tidak ada yang tahu tentang piring kecil di depan pintu rumahnya. Dan tentu saja, tidak ada yang tahu tentang suara pasar yang datang pada malam-malam tertentu. Awalnya Raka masih merasa takut setiap kali mendengar suara itu. Namun lama-kelamaan ia mulai terbiasa. Ia selalu menyiapkan sesajen kecil sebelum tidur. Kopi pahit, sedikit makanan, kadang bunga. Hanya untuk memastikan semuanya tetap tenang. Namun suatu malam, sesuatu yang berbeda terjadi. Malam itu kabut turun sangat tebal di desa. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Raka sedang duduk di ruang tamu ketika suara itu kembali datang. Namun kali ini berbeda. Suara pasar itu jauh lebih keras, lebih ramai. Seolah-olah ratusan orang sedang berkumpul di luar rumahnya. Raka berdiri perlahan. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia berjalan menuju pintu rumah. Suara pasar itu terasa sangat dekat. Bahkan ia bisa mendengar suara orang tertawa. Suara orang memanggil pembeli. Persis seperti pasar malam yang ramai. Raka membuka pintu perlahan, dan saat pintu itu terbuka, ia langsung membeku di tempatnya. Halaman rumahnya tertutup kabut tebal, namun di dalam kabut itu terlihat cahaya lampu-lampu kecil, lampu minyak yang sama seperti yang pernah ia lihat di Gunung Lawu. Lapak-lapak kayu berdiri di antara kabut, orang-orang berjalan di sana, persis seperti pasar yang dulu ia temui di gunung. Namun kali ini, pasar itu berada tepat di depan rumahnya. Raka mundur satu langkah, tubuhnya gemetar. Dari dalam kabut, seseorang berjalan mendekat. Langkahnya pelan, dan saat sosok itu mendekati pintu rumah, Raka langsung mengenalinya. Penjual dari pasar di Gunung Lawu. Wajahnya masih sama, samar dan tertutup bayangan, namun senyumnya terlihat jelas. "Sudah lama," kata penjual itu dengan suara tenang. Raka tidak bisa berkata apa-apa. "Usahamu berkembang dengan baik," lanjutnya. Raka hanya bisa mengangguk pelan. Penjual itu melihat ke arah rumah Raka, lalu kembali menatapnya. Namun setiap perjanjian memiliki waktunya sendiri. Raka merasakan tenggorokannya kering. "Maksudnya?" Penjual itu tersenyum tipis. "Kamu sudah menerima banyak keberuntungan dari pasar ini." Ia menunjuk ke arah keramaian di balik kabut. "Sekarang saatnya membayar dengan cara yang lebih besar." Raka merasa jantungnya hampir berhenti. Apa yang harus saya lakukan? Penjual itu menatapnya lama. Kemudian ia berkata dengan suara yang sangat pelan, "Kami selalu membutuhkan penjual baru." Raka terdiam. Ia tidak sepenuhnya mengerti maksud kalimat itu. Namun tiba-tiba kabut bergerak lebih cepat. Suara pasar menjadi semakin keras, dan dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, warga desa merasa heran. Toko milik Raka tidak pernah dibuka. Rumahnya juga terlihat kosong. Beberapa orang mencoba memanggilnya, namun tidak ada jawaban. Ketika mereka akhirnya membuka pintu rumah itu, mereka tidak menemukan Raka dimanapun. Yang ada hanya sebuah piring kecil di depan pintu, kosong. Dan di atas meja ruang tamu, terdapat sebuah koin hitam yang terlihat sangat tua. Sejak saat itu, Raka tidak pernah terlihat lagi di desa tersebut. Namun ada cerita yang mulai beredar di kalangan para pendaki Gunung Lawu. Beberapa orang yang tersesat saat kabut turun pernah bersumpah melihat sesuatu yang aneh. Sebuah pasar yang ramai di tengah hutan. Dan di salah satu lapaknya, mereka melihat seorang penjual baru. Seorang pria yang berdiri di balik meja kayu. Wajahnya samar tertutup bayangan. Namun jika diperhatikan dengan baik, pria itu terlihat seperti seseorang yang dulu pernah tinggal di desa bawah Gunung Lawu. Namanya